Nah, Bapak Ibu sudah baca bukunya Nabil Qureshi ya soal perbandingan antara Quran dan Alkitab ya. Dan Qureshi eh, karena dia punya latar belakang Islam juga, convert jadi Kristen, dia menyajikan pemahaman yang cukup akurat ya. Bagaimana umat Islam tradisional itu mendekati Quran, dan itu saya rasa berharga ya, apapun agamanya, karena memahami bagaimana pemeluk agama dari sisinya dia sendiri, memahami agamanya sendiri itu selalu penting ya. Nah, salah satu yang penting yang di chapter-chapter awal Quraisy itu uraikan ya, dan Bapak Ibu tangkap di dalam tulisan texting Bapak Ibu adalah bahwa Quran itu memang mendapatkan tempat yang khusus ya di dalam pemaknaan oleh umat Islam tradisional, karena itu adalah memang firman Allah ya, atribut Allah sendiri yang berinkarnasi, kalau kita mau pakai kata itu, menjadi kitab begitu ya. Sehingga kalau kita juga bisa memahami jadi ya seberapa kontroversinya eh, hal-hal yang terjadi di Indonesia sendiri ya. Memang Quraisy bahas soal pembakaran Quran di luar negeri yang menghasilkan berbagai kemarahan begitu ya. Sedangkan pembakaran Alkitab biasanya tidak menghasilkan kemarahan yang serupa itu ya. Tapi di Indonesia kita tuh merasakan juga sih ada ya kasus-kasus tertentu ya. Mungkin Bapak Ibu sebelum ini belum pernah berusaha menghayati ya, misalnya kasus Ahok itu ya. Buat dari sisi Kristen, melihat kasus Ahok seolah-olah lebih enteng begitu ya. Terutama karena Ahok melakukan joking ya, atau kalimat dengan dari Quran begitu ya. Tapi buat umat Islam itu sangat berat, menyinggung ya, karena eh, pemaknaan yang sangat tinggi ya, penghargaan yang tinggi terhadap Quran begitu ya. Sehingga mungkin dari sisi Islam dan Kristen itu punya persepsi yang berbeda terhadap kasus itu ya, tapi buat umat Islam itu cenderung kuat menyinggung begitu ya, sehingga kasus itu memang jadi sangat kontroversial begitu ya. Nah, di sisi yang lain ya, misalnya ya, kalau yang serupa seperti itu ya adalah kasus misalnya Ustadz Abdul Somad yang bilang di salib itu ada patung jin kafir gitu misalnya. Dan buat umat Kristen ya, eh, kalimat-kalimat semacam itu terasa sangat menghina begitu ya, karena menyentuh person dari Yesus sendiri ya. Sehingga kalau Bapak Ibu cermati ya di sosial media ya, misalnya ada influencer ya, eh, Daniel Mananta ya, artis, mengajak diskusi Ustadz Abdul Somad tentang pembicaraannya itu ya. Dan Mananta itu memang punya channel berdiskusi tentang agama dengan orang dari berbagai agama begitu ya, termasuk yang convert ke Kristen dan lain sebagainya ya. Dan channelnya sangat friendly sebenarnya ya. Dan waktu mengundang Ustadz Abdul Somad juga pembicaraan itu cukup bersahabat ya. Dan Daniel Mananta itu bilang bahwa dari sisi Protestan dia bisa memahami begitu ya, bahwa oh eh, salib itu dan yang tergantung di situ dibahasakan sebagai jin kafir begitu ya, itu bisa dipahami sebagai idolatry begitu ya. Dan orang Kristen juga tidak mau ya kalau ada penyembahan ilah-ilah atau idolatry begitu ya. Tapi di dalam kasus yang semacam itu ya, tampaknya Daniel Mananta juga tidak mendapatkan eh, angin yang positif ya dari orang-orang yang mencermati, terutama yang dari sisi Kristen ya. Jadi Bapak Ibu tuh bisa memahami ya, bahwa dari satu sisi kalimat yang semacam itu mungkin walaupun dibahasakan oleh Daniel Mananta sebagai oh ya itu bisa ada potensi idolatry dan sebagainya ya, di kayu salib itu ada jin kafir begitu ya. Eh, Kalimat yang semacam itu tetap terasa menyinggung ya oleh umat Kristen. Ya, tapi jadi kita bisa melihat kesetaraan itu tuh yang dibicarakan oleh Nabil Qureshi ya. Eh, apa Mengangkat tentang Quran dan apa eh, mengeluarkan kalimat yang tidak hormat terhadap Quran itu setara ya, dan terasa menyinggungnya dengan keras seperti mengatakan kalimat yang
tidak hormat terhadap Yesus. Gitu, tapi bukan terhadap Alkitab. Gitu. Jadi ada relasi yang asimetris seperti itu. Kita juga bisa amati ya di lingkungan atau kasus-kasus event yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kalau Bapak Ibu cari komentar yang lebih positif terhadap Daniel Mananta mungkin lebih sulit daripada yang mencela dia begitu ya, karena diskusi itu yang di sosial media itu. Nah, jadi di bagian itu Quraisy cukup kuat ya menangkap perbandingan antara Quran dan Alkitab ya. Yang lebih tepat adalah Quran kalau dibandingkan terhadap Yesus. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa bagian lagi yang cukup interesting ya. Ini saya gedein dikit supaya gampang. Ini halaman 116 ya. Di texting Bapak Ibu ada juga yang mempertanyakan ya, kalau di Quran itu banyak kontradiksi begitu ya, bagaimana bisa ya umat Islam tradisional menganggap Quran itu tetap sebagai wahyu ilahi begitu ya. Nah, di sini ya, di halaman 116 ini agak menarik ya, bahwa Nabil Qureshi itu menghindari itu justru diskusi debat kusir tentang kontradiksi kitab suci. Ya, karena dia bilang misalnya ini ya, di subchapter ini di halaman sebelumnya ya, Scripture and Contradictions ya. Kalau ada orang yang mengkritisi Alkitab Kristen ya, bahwa Alkitab Kristen penuh kontradiksi ya, misalnya bahwa Allah adalah kasih ya di 1 Yohanes, lalu kok di Mazmur dibilang Allah membenci Esau ya, loh kok bisa gitu ya, ada Allah tuh kasih, Allah itu benci begitu ya. Nah, Nabil Qureshi itu bilang kadang-kadang perdebatan soal kontradiksi itu ya karena kurang mencermati persoalan genre di kitab suci begitu ya. Dan kalau dibaca hati-hati sebenarnya nggak ada kontradiksi. Sehingga dia juga enggan melakukan hal yang sama terhadap Quran. Dia bilang ya, walaupun dia bilang kontradiksi Quran mungkin far more devastating ya to the case for Islam than Bible contradictions are to the case for Christianity. Tapi I find these arguments about contradiction to be unproductive, dia bilang, and bordering on fallacious. Ya, jadi ya kayak debat kusir gitu aja lah gitu ya, karena sebenarnya kalau dari sisi pemahaman tradisional masing-masing agama mungkin ya nggak ada kontradiksi begitu ya, jadi cenderung nggak produktif begitu ya. Dan Nabil itu spesifik bilang ya, I prefer the constructive dialogue of giving its text the benefit of the doubt. Jadi ini juga satu uluran tangan yang simpatetik ya dari Nabil ya. Kalau kita bicara bacain teks kitab suci dari umat lain ya, lebih baik kita memberikan benefit of doubt ya. Jadi lebih generous begitu ya, sehingga dialog itu bisa lebih konstruktif daripada misalnya berusaha hanya mempersalahkan lalu juga menuduh ada kontradiksi di mana kelihatannya ada kemungkinan semacam itu gitu ya. Jadi ini interesting ya. Dengan demikian juga Nabil itu menunjukkan ya, dia ingin kalau dialog juga lebih konstruktif ya. Jadi nggak pingin cuman sekedar pokoknya kamu salah begitu ya. Lihat aja kitab suci kamu banyak kontradiksi terus selesai. Walaupun orang yang beragama itu bilang loh nggak ada kontradiksi yang kamu angkat itu nggak seperti itu bacanya gitu. Apalagi kita tahu baca kitab suci memang tidak terlepas dari tafsir begitu ya kan. Sehingga memang perlu sangat hati-hati begitu ya mengungkapkan hal-hal itu gitu. Ya, jadi Ivan Nabil juga menghindari ya pembicaraan yang terlalu buru-buru ya soal kontradiksi gitu. Nah, namun kritik-kritik yang kuat ya Nabil juga ungkap ya di chapternya ini ya, terutama halaman 118-119 ya soal ini ya, soal bahwa di Quran itu ada editing dan ada proses recall Quran begitu ya. Karena dia bilang banyak tuduhan kepada Alkitab bahwa Alkitab itu sudah dirubah atau terdistorsi ya, konsep tahrif itu juga yang tertulis di
Quran begitu ya. Nah, tetapi Nabil itu bilang ya di bagian yang ini halaman 117 bahwa tahrif itu dan ayat-ayat Quran yang menuduh sudah distorsi itu ya sebenarnya sangat simpel ya cara memahaminya, bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu udah meninggalkan ajaran mereka yang asli ya dan mengikuti ajaran yang salah. Tetapi scripture-nya sendiri tidak berubah sebenarnya, tidak terkorupsi. Begitu ya, itu tafsir yang diusulkan Nabil terhadap ayat-ayat tahrifnya Quran. Begitu ya. Memang itu kritikan karena umat Kristen dan orang Yahudi yang memang sudah meninggalkan ajarannya di zaman Muhammad. Begitu ya, itu cara dia membaca bagian tahrif itu. Nah, lalu tapi sebaliknya dia bilang terhadap Quran ya, kalau terhadap Alkitab Kristen, bagaimana mungkin kata Nabil ya bahwa ada kekuatan besar di mana Alkitab itu bisa di-recall, terus diseragamkan, terus di-editing besar-besaran begitu. Sedangkan dia bilang di dalam sejarah Islam ada proses itu, yaitu di zaman Khalifah Utsman. Yaitu yang menghasilkan klaim debat yang nanti kita akan coba perdebatkan minggu depan begitu ya. Dan di bagian ini ya Nabil itu mengomentari ya dan berargumen bahwa kalau kita mau mengubah isi Alkitab Perjanjian Baru misalnya ya, maka harus ada kekuasaan besar yang bisa melakukan itu ya, recall semua kopi-kopi kitab yang dipegang di setiap komunitas ya, di recall, terus diedit, terus diberikan versi yang resmi ya, supaya kalau kita mau melakukan distorsi yang sistematik begitu ya, maka harus ada kekuasaan besar itu. Tapi di dalam sejarah kekristenan kekuasaan besar itu kan bukan tidak ada ya, tapi munculnya baru kemudian ya ketika Kaisar Konstantin itu menjadikan kekristenan itu agama resmi negara ya, tapi itu baru di abad keempat ya. Jadi di awal tuh nggak bisa, itu dikopi masing-masing dimiliki oleh komunitas dan lain sebagainya, sehingga begitu diwarisi kopi-kopi itu memang banyak varian-varian ya. Nah, tapi justru kata Nabil ya, di dalam sejarah Islam justru di dalam zaman Khalifah Utsman ya, ada ya bagian itu yang memang di-recall ya, mushaf itu ya, catatan-catatan tentang ayat-ayat Quran itu, dan diseragamkan dengan dialek Quraisy yang disetujui bersama ya, sehingga ada satu versi Quran yang seragam yang dimiliki oleh semua komunitas ya. Itu bukan tanpa kontroversi, tetapi memang umat Muslim tradisional biasanya menerima itu ya sebagai ya udah itu yang resmi begitu ya. Nah, cuman itu bisa dilakukan kata Nabil karena memang ada kekuasaan itu yang bisa melakukan itu, yaitu kekhalifahan Utsman itu ya, yang punya power untuk melakukan recalling lalu membakar semua yang dianggap tidak sah ya, dan melakukan penyeragaman ya terhadap teks yang beredar gitu ya. Nah, jadi ini ya di bagian paragraf yang terakhir ini ya. So the only way the Bible could have been corrupted on such a grand scale is if someone early in Christian history had the authority and the power to recall all the texts, destroy them, and issue official copies resulting in complaints and resistance. Jadi katanya kalau mau mendistorsi kitab suci Kristen sedemikian berarti harus ada di sejarah awal kekristenan kekuatan otoritas yang punya kuasa sebesar itu yang merecall semua teks, memusnahkannya ya, lalu mengisu satu kopi yang seragam dan resmi ya, yang menghasilkan berbagai keluhan dan bahkan perlawanan ya. Tetapi kasus sejarah semacam itu tidak ada. Interestingly, such a person and such a record do exist in the early history of the Quran. Ya, jadi Nabil Qureshi itu mengangkat
kasus penyeragaman Quran di dalam zaman Khalifah Utsman itu sebagai polemik nih di chapter yang ini, begitu ya. Nah, sehingga diteruskannya di chapter 16 ya. Jadi caranya Nabil juga menyajikan chapter yang ini tentang Quran cukup interesting ya. Dia bilang di awal bahwa Quran kalau di zaman modern sekarang kalau dibakar menghasilkan chaos ya, protes besar-besaran, kemarahan di mana-mana. Tapi ada the first burning of the Quran nih, chapter 16, yaitu zaman Khalifah Utsman itu, karena proses penyeragaman itu. Nah, seberapa besar efeknya begitu ya, sehingga menurut Nabil Qureshi ini ada ya kejadian semacam itu tuh, burning yang semacam itu yang kalau zaman sekarang menghasilkan kemarahan sangat besar, tapi sebenarnya sudah terjadi di dalam zaman Khalifah Utsman dan bukan juga diterima begitu saja ya oleh seluruh umat, menghasilkan juga kontroversi ya, yang Khalifah Utsman sendiri kan memang sampai terbunuh ya, walaupun sebabnya complicated ya, bukan cuma sekedar penyeragaman teks kitab suci saja yang menjadi permasalahan, ada permasalahan power struggle dan lain sebagainya juga yang complicated sehingga menyebabkan Khalifah Utsman itu terbunuh. Tapi yang diangkat di sini oleh Nabil Qureshi adalah proses penyeragaman dan kanonisasi Qur'annya ya. Nah, di subchapter yang kecil ini ya, di halaman 120 juga ada kritik ya terhadap diversity of scripture ya. Jadi Nabil Qureshi itu bilang kalau mau menerima Quran ya, itu basically harus mempercayai firman Allah yang muncul hanya dari satu orang saja, begitu ya. Ini tentu dilemanya setiap umat beragama mungkin menyadari ya, kalimat seperti ini adalah kalau misalnya ada nabi gitu ya, atau yang mengaku nabi ya, terus dia bidat, terus dia muncul, dia mengklaim punya firman Tuhan begitu ya, turunnya hanya ke dia saja, bagaimana penerimaan komunitas itu ya. Dan di dalam komunitas Islam juga ada ya komunitas-komunitas yang dianggap bidah atau sekte ya. Misalnya kalau di Indonesia yang sering jadi isu dan kontroversi itu kelompok Ahmadiyah ya, yang kadang menerima persekusi juga dari kelompok yang lain. Yang sering membela kelompok Ahmadiyah itu justru dari NU ya, kalau di Indonesia. Tetapi kelompok-kelompok Syiah gitu juga, misalnya secara umum oleh kelompok Sunni dianggap bidah begitu ya, karena punya kepercayaan-kepercayaan yang secara khusus terhadap profil atau figur tertentu yang dianggap punya fungsi kenabian begitu ya. Nah, sehingga ini diangkat juga sebagai polemik ya oleh Nabil, dibilang bahwa kalau Alkitab Kristen itu diterima oleh komunitas dan ada penerimaan dari grassroots yang sifatnya diverse ya. Jadi bukan karena Paulus satu orang begitu ya bilang hal-hal tertentu lalu diterima oleh umat semua begitu ya, melainkan ini ada multiple atau diverse witnesses begitu ya, yang berbeda-beda menerima secara bersamaan begitu. Jadi nggak mengandalkan kepada kesaksian satu orang saja ya. Nah, itu perbandingan terhadap Quran yang diangkat oleh Nabil Qureshi. Nah, to be fair ya, sebenarnya Qureshi itu juga agak simplifikasi ya di bagian itu, karena Muhammad sebenarnya juga diterima oleh komunitas Muhammad pendukungnya gitu ya, dan sahabat-sahabat ya, di dalam catatan sejarah ada sahabat-sahabat Muhammad. Di Mekah memang Muhammad menghadapi perlawanan ya dan kesulitan ya, karena ditentang dan dilawan oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah. Tetapi terus kan dia hijrah ke Madinah, mendapatkan banyak dukungan di komunitasnya, terus berkembang makin besar ya komunitas Islam mula-mula itu di Madinah ya. Jadi penerimaan terhadap message Muhammad itu juga ada sih di komunitas ya. Tapi bahwa secara tradisional pewahyuannya itu mengandalkan satu figur yang menerima langsung wahyu firman Tuhan itu dari Jibril, memang secara bangunan doktrinnya seperti itu ya. Tapi bahwa penerimaan komunitas itu ada diversitas juga, sebenarnya terjadi juga sih di Madinah begitu ya.
Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mau membayangkan ya, kenapa semacam pewahyuan yang lebih singular itu ya lewat Muhammad begitu ya, itu dianggap memberikan keamanan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan problem ineransi dan infallibility itu ya yang suka menjadi pergumulannya dari kelompok Kristen juga. Kita kadang-kadang mengarah ya di dalam bahasa-bahasa bagaimana kita menjelaskan ineransi itu kadang ke arah yang lebih keras, rigid dan mekanistik itu. Ya bahwa itu kalau Chicago Statement bilangnya kata per kata di Alkitab otograf itu tuh lebih lebih semuanya diilhamkan ya seolah-olah secara langsung ya dari surga begitu ya. Nah, kita bisa lihat juga sejarahnya Chicago Statement itu memang memberikan respons ya terhadap munculnya gerakan liberal yang mengkritisi Alkitab dan firman ya di dalam zamannya begitu ya. Sehingga respons itu kadang-kadang membahasakan pewahyuan yang sebenarnya lebih organik ya kalau di kekristenan itu ke arah bahasa-bahasa yang mungkin cenderung sangat mekanistik. Walaupun Chicago Statement itu juga banyak ya artikelnya, di banyak bagian yang lain juga menyajikan kompleksitas pewahyuan organik itu sih. To be fair ya terhadap Chicago Statement itu tidak simplistis juga begitu ya. Cuma saking pingin melawan yang liberal, kadang-kadang kita itu di dalam bahasa kita membahasakannya cenderung ke arah yang lebih mekanistik gitu ya. Dan karena kita terlalu resah terhadap komplikasi yang ada di dalam Alkitab Kristen ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca Nabil Qureshi ya, Nabil cukup confident ya bahwa variasi-variasi kata atau perubahan-perubahan kata itu tidak menjadi persoalan yang cukup besar ya di dalam pemahaman iman Kristiani ya. Jadi dia menyuarakan optimisme yang seperti dari bukunya Bock yang Bapak Ibu baca yang merespons terhadap Bart Ehrman itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu punya ini ya, punya khasanah ya, berbagai perspektif terhadap diskusi yang tidak mudah tentang kitab suci dan juga interaksi antara agama yang berbeda begitu ya, antara Islam dan kekristenan. Nah, mungkin sebegitu ya bagian-bagian yang ingin saya tunjukkan yang interesting dari chapternya Nabil Qureshi. Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar silakan. Pak, mau tanya. Ya, Bu. Itu kan di tekstil saya juga tulis ya, kan mereka kan tidak sepenuhnya itu maksudnya memegang Al-Qur'annya, tapi harus ada hadisnya. Oh ya. Nah, itu kira-kira kedudukannya itu gimana, Pak? Apakah hadis dengan Al-Qur'an itu setara atau mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu, Pak? Iya, sebenarnya secara resmi yang dianggap diwahyukan sebagai firman yang diwahyukan itu ya Quran. Ya hadits itu levelnya ucapan Muhammad ya yang dicatat dan diturunkan turun temurun lewat sumber-sumber yang terpercaya begitu ya. Jadi kalau secara teknikal ngomong pewahyuan ya hanya Quran yang diwahyukan. Tapi di dalam membangun pemahaman keagamaan ya dan praktek-praktek agama, Quran itu sendiri tidak cukup ya sehingga memang selalu di dalam pemahaman Islam yang tradisional dilengkapi dengan hadits dan sirah nabawiyah itu jadi semacam tidak terpisahkan begitu. Nah kalau memang Nabil itu mendorong ke arah pemahaman bahwa kalau umat Kristen cukup Alkitab saja, kitab suci saja cukup gitu ya, terutama karena dia menyuarakan suara Protestan begitu ya. Tapi kan sebenarnya orang membaca kitab suci tidak pernah di dalam vakum ya, dia selalu membaca di dalam arus tradisi tertentu. Dan kadang-kadang kalau kita dengar orang reform argue ya, kalau udah nyebut Calvin atau Luther ya, itu udah kayak baca kitab suci juga tuh. Ya, sehingga kalau pertanyaan yang senada ya diutarakan ya oleh orang yang bukan reform atau bukan Kristen gitu ya,
nanya, loh kalau si Bapak itu khotbah gitu ya, terus ngutip dari Luther atau dari Calvin, itu apa sejajar gitu ya sama Alkitab gitu ya? Kok kayaknya sangat berotoritas begitu ya? Ya, ya enggak ya, karena yang diwahyukan ya Alkitab saja begitu ya. Dan kalau ditanya didesak ya orang Protestan akan bilang ya sola scriptura begitu ya. Nah, tapi itu tadi kita nggak bisa membaca kitab suci di dalam vakum ya. Dan pembacaan bapak-bapak gereja itu menolong kita ya punya perspektif atau lensa tafsir tertentu begitu ya. Dan Luther dan Calvin kita percaya menjadi bagian ya dari gereja ya yang melampaui batas waktu dan tempat ya, dan kita bersama-sama sebagai satu komunitas membaca kitab suci begitu. Ya mungkin orang Islam memahami hadis itu semacam itu juga sih Bu. Dan memang bisa ada diskusi dan perdebatan hadis mana yang kuat, hadis mana yang kurang kuat ya, tergantung dari apa isnadnya itu, siapa tradisinya yang membawa ucapan hadis itu ya. Sehingga ada hadis-hadis yang kuat misalnya Al-Bukhari atau apa mungkin lebih besar pengaruhnya dibanding hadis-hadis yang dianggap lebih lemah begitu. Ya kalau di kalangan reform misalnya Charles Wesley atau itu yang dari metodis dianggapnya lemah ya, tidak berotoritas. Ah Wesley gitu ya. Tapi kalau buat yang metodis justru Calvin itu apa gitu ya, yang membangun gereja kan Wesley gitu ya. Jadi nah tergantung juga komunitasnya ya. Eh, Bagian mana dari tulisan bapak-bapak gereja itu dianggap yang lebih kuat dan berotoritas, itu bisa ada perbedaan juga sih. Ya, thank you Bu Lydia pertanyaannya. Bapak Ibu ada? Saya Pak, Ya silakan Pak. kalau sejauh ini ya yang kita pahami ataupun berdasarkan pengalaman dalam pelayanan, kita kan juga menghadapi yang namanya pihak-pihak yang selalu menghimpit ya, atau bisa dikatakan mengadakan serangan-serangan baik secara verbal maupun secara fisik juga ya. Dalam pengertian ada semacam ketidaksukaan memang ya kepada agama Kristen ya, terhadap iman Kristen, yang sebenarnya kalau berdialog ya, kita bisa memenangkannya, dan dengan berdialog kita bisa memenangkannya, dan dengan apa yang kita berikan kepada mereka, ada tiga hal yang menjadi, menurut saya ya, menjadi kunci bagaimana kita bisa memenangkan dalam uh, perdebatan atau di dalam dialog itu. Yang pertama, bahwa kita mengakui sama-sama bahwa ajaran ataupun kitab suci kita masing-masing ya, itu sama-sama mengajarkan doktrin keselamatan. Dan kedua, bahwa sebenarnya di dalam ajaran atau kitab kita masing-masing juga mengajarkan tentang untuk memperoleh keselamatan itu diperlukan pertobatan. Tetapi hal yang berbeda adalah bahwa konsep daripada keselamatan itu sendiri yang dalam prakteknya itu sangat berbeda, atau bahkan konsepnya berbeda. Ya, kalau dalam agama Islam itu keselamatan itu diperoleh ya dengan mengucapkan kalimat syahadat dan kemudian mengamalkan rukun Islam yang kemudian 5 waktu itu ya. Sedangkan kita keselamatan itu hanya diperoleh oleh karena anugerah Tuhan. Ya, jadi perbedaan yang disinilah yang bisa memenangkan kita, bahwa keberadaan kita yang berdosa ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan berdasarkan ajaran-ajaran, tetapi oleh karena rahmat Tuhan itulah, oleh karena anugerah Tuhan itulah, tindakan kita yang berdosa itu mendapatkan kesempatan ya, untuk menerima keselamatan itu. Nah, dari situ ada sering kali saya menghadapi bahwa mereka sudah tidak bisa
tidak bisa menyerang kembali, yang akhirnya mereka menaruh rasa hormat kepada kita. Itu dari beberapa dialog yang saya seringkali jumpai seperti itu. Makasih Pak Rianto untuk komentarnya. Nah, ini jadi membawa kita kepada ini ya, komentar Pak Wilson mungkin di dalam texting ya, karena Pak Wilson itu yang mencermati perdebatan antara William Lane Craig dengan Sabir Ali ya. Sengaja saya pilih itu untuk Bapak Ibu bisa tonton. Itu karena topik perdebatannya di situ yang menjadi bahan diskusi adalah bagaimana caranya untuk selamat. Ya itu pas ini Pak Rianto mengangkat itu ya. Komentarnya Pak Rianto tadi bahwa ada similaritas ya, ada aspek pertobatan apa yang kalau dibicarakan sebenarnya bisa dipahami ya, baik oleh orang Kristen maupun orang Islam gitu ya. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan konsep juga, yaitu soal anugerah begitu ya, dan soal perbuatan baik yang menjadi syarat untuk keselamatan begitu ya. Itu yang detil-detilnya diperdebatkan oleh William Lane Craig dengan Sabir Ali begitu ya. Yang interesting adalah di dalam perdebatan itu ya, kalau Bapak Ibu nanti dengar, kalau belum dengar atau baca komentarnya Pak Wilson ya, William Lane Craig itu berusaha mengenakan pattern pola berpikir orang Kristen ya kepada pemahaman Islam ya, yang Sabir Ali itu beberapa kali membantah ya. Jadi klaim yang dibuat oleh William Lane Craig adalah berarti Tuhannya Islam itu mengasihi manusia itu dengan bersyarat ya, bukan unconditional begitu ya. Jadi dengan pamrih gitu, dengan kata lain gitu ya, manusia harus berbuat baik dulu terus selamat. Jadi ada syaratnya. Sedangkan kalau Tuhan yang benar kasih itu mengasihi tanpa syarat begitu ya, dan itu terjadi di dalam kekristenan. Nah, klaimnya William Lane Craig itu begitu ya, dan Sabir Ali itu membantah ya bahwa tidak seperti itu. Tuhan itu ya mengasihi ya, tapi memberikan warning keras ya, bahwa kalau hidup itu tidak baik ya, nanti ya bisa masuk neraka begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lihat ya debatnya ya, yang saya ingin highlight ya, salah satu hal yang menarik ya adalah ada bagian dari proses debat itu ya, saling menjawab. Di babak keempatnya itu boleh kesaksian ya, dan ketika kesaksian ya, baik Sabir Ali maupun William Lane Craig itu justru bercerita tentang persahabatan dan relasi-relasi dia. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bahwa kadang-kadang kita itu membicarakan agama itu dalam level doktrinal gitu ya. Oh, ada kesulitan doktrin ini, pemahaman konsep keselamatan dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu dengarkan kisahnya Sabir Ali walaupun dan William Lane Craig ya, Craig misalnya bilang dia kecilnya dia nggak suka ya sama orang-orang gereja, itu munafik semua gitu ya. Terus dia orang gereja itu kayak social club aja ya, kerjanya cuma kumpul-kumpul, makan-makan, nggak ada yang serius mau jadi orang Kristen gitu ya. Terus sehingga dia itu ada pergumulan dia sendiri ya. Tapi terus dia ketemu teman sekolahnya, terus teman sekolahnya bilang bahwa, dan dia heran lihat teman sekolahnya itu begitu happy, dan teman sekolahnya yang happy itu ditanya, kenapa kamu gitu happy sih gitu ya. Terus temennya bilang, ya karena ada Tuhan yang mengasihi saya gitu ya. Dan ada Tuhan, dan Tuhan itu juga mengasihi kamu ya, kata temennya ya. Dan itu tuh yang menurut si William Lane Craig ya menghasilkan perubahan ya di dalam bagaimana cara dia memandang kekristenan dan keagamaan gitu. Jadi sebenarnya proses transformasi itu terjadinya lewat relasi itu, padahal permasalahan-permasalahannya seringkali dibicarakan di level rasional dan kognitif ya. Sabir Ali juga gitu. Dia bilang kenapa ya dia mempertimbangkan Islam itu dengan lebih serius? Karena dia punya sahabat-sahabat dan punya teman-teman di mana rasanya kalau dia bertanya ya, komunitas itu menyediakan jawabannya dan menerima dia gitu. Dia boleh bertanya karena dia itu sebagai anak muda itu anak muda yang curious begitu ya. Datang ke masjid, duduk di pojok, berusaha dengerin,
imamnya ngomong apa gitu ya, tapi dia merasakan penerimaan di komunitasnya begitu ya. Nah, jadi itu yang saya ingin highlight ya. Di dalam debat yang semacam itu, ketika diberikan kesempatan untuk bersaksi ya, orang tiba-tiba bercerita sesuatu yang levelnya personal dan relational, begitu ya. Dan saya sih terutama meyakini Tuhan bekerjanya di level itu tuh sebenarnya ya, lewat relasi-relasi yang kita punyai gitu. Sehingga apa perdebatan-perdebatan rasional atau konseptual itu sih pelengkap pemanis ya. Tetapi transformasi jiwa itu terjadinya lewat relasi-relasi seringnya ya. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarah-sejarah Bapak-bapak gereja, nanti Bapak Ibu menemukan itu juga tuh. Martin Luther itu berubah karena ada mentornya, Johann von Stoppitz ya, kalau Bapak Ibu baca sejarahnya itu yang menerima confession-nya Luther gitu, karena kan dia rahib Katolik ya. Terus untuk seorang John Calvin, ada temannya Martin Bucer. Itu yang menerima dia waktu dia kabur-kabur dari Paris ke Swiss gitu, luntang-lantung begitu ya, yang memberikan tempat pelayanan untuk Calvin dan lain sebagainya ya, sehingga dia bisa bertumbuh ya sebagai seorang reformator muda gitu yang sedang mencari identitas gitu. Martin Bucer lebih senior gitu ya. Nah, jadi selalu ya sebenarnya pertumbuhan iman kita ya dan gejolak penghayatan iman kita itu dinamikanya itu ditentukan oleh relasi-relasi, dan Tuhan itu menyediakan anugerahnya juga lewat orang-orang yang kita kenal juga sih ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu berpikir soal apologetika ya, jangan-jangan tugas utamanya itu menjadi sahabat yang baik untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan mencari Tuhan gitu. Ya, karena ternyata di dalam tengah-tengah perdebatan yang sangat rumit itu William Lane Craig dan Sabir Ali bicara tentang relasi-relasi mereka ya ketika diberikan kesempatan 5 menit untuk bicarakan soal itu. Nah, lalu yang menarik ya adalah beberapa komentarnya Pak Wilson ini ya di dalam textingnya, nanti Bapak Ibu bisa baca juga di G-Class ya. Jadi ada permasalahannya soal penal substitution ya. Kalau William Lane Craig itu kan membahasakannya adalah bahwa ya Kristus menggantikan manusia ya lewat kematiannya itu ya, menebus dosa manusia begitu ya. Nah, itu justru yang dianggap aneh oleh Sabir Ali ya. Ketika terjadi Q&A tanya jawab, Sabir Ali itu bilang ya, kalau Tuhan mau ngampuni manusia ya, kenapa nggak udah aja diampunin aja, kenapa dia harus mengambil berinkarnasi, turun sendiri gitu ya, terus menerima siksaan dan lain sebagainya begitu ya, terus mati disalib ya, itu menurut dia nggak logis ya. Kalau mau ngampunin ya ngampunin aja gitu, udah selesai gitu ya. Nah, jadi bahasa penal substitution itu ya memang ada kesulitan tersendiri ya, dan menjadi diskusi juga di antara teolog-teolog Kristen ya. Misalnya Bapak Ibu kalau baca dari N.T. Wright ya, atau lihat di YouTube ada diskusinya ya. Kadang-kadang penal substitution itu dimengertinya ya, dipahaminya oleh generasi muda adalah seperti Tuhan itu kayak bapak tua yang tukang ngamuk gitu ya, bullying gitu ya, kosmik gitu ya. Terus cari orang berdosa untuk dipukul, dihajar ya, sampai mati kalau perlu gitu ya. Terus tiba-tiba pas mau hajar orang berdosa itu Yesus muncul gitu ya. Terus yang kena hajar Yesus gitu. Wah, selamat orang berdosa gitu ya. Jadi kadang-kadang ceritanya tuh jadi kayak gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu baca historinya Luther ya, Luther itu punya gambaran seperti itu juga terhadap Allah waktu dia baca Roma 1 ayat 17 awalnya. Dia bilang, saya benci kalau baca tentang the righteousness of God di Roma 1 ayat 17. Karena dia rasa Tuhan itu begitu demanding ya. Orang berdosa itu mana punya harapan ya kalau Tuhan itu murka semacam itu terus mau menghajar orang berdosa ya. Dan Luther itu merasa ya dia sebagai rahib Katolik tapi penuh dosa. Dia berusaha berdoa sampai pagi begitu ya. Berusaha membayar hutang-hutang, kan ada disiplin biara ya yang harus dijalani oleh seorang biarawan Katolik gitu.
Dia kalau alpa apa dia bayar sampai nggak tidur itu ya, melakukan segala disiplin-disiplin itu. Tapi dia bilang, ya kalau orang bisa masuk surga jadi biarawan Katolik yang baik, saya itu yang masuk surga gitu, karena dia sekuat tenaga berusaha menjalankannya. Tapi dia nggak merasa tenang karena dia merasa Tuhan itu apa, tukang buli yang besar itu yang akan menghancurkan semua orang berdosa gitu ya. Jadi Luther memang punya masalah kejiwaan dia sendiri ya, yang dia ungkapkan juga sama konfesornya itu ya, Johann von Stoppitz ya. Nah, tapi bayangan penal substitution itu jadi kebanyakan di kepala orang Kristen itu memang jadi seperti itu ya. Dan apalagi generasi muda ya, kalau membicarakan penal substitution kadang-kadang jadi seperti itu ya. Terus apalagi kalau zaman sekarang banyak juga yang apa, eh, kekerasan rumah tangga ya terhadap anak-anak. Terus kalau bayangan penal substitution seperti itu ya, itu agak agak sulit juga ya. Jadi membicarakannya kita jadi problematik juga begitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya ya, sebenarnya penal substitution itu muncul ya, terutama konsepnya itu pada zaman Anselm ya, itu teolog zaman medieval. Karena di dalam era bangsawan zaman medieval itu memang apa, proses hutang piutang dan membayar hutang itu menjadi mekanisme utama ya di dalam relasi begitu ya. Sehingga penebusan, ya, kata penebusan itu kan juga ada konotasi pembayaran hutang ya. Mengambil konsep yang semacam itu terus kita warisi di dalam tradisi teologi kita gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat perdebatan yang lebih awal ya, misalnya zaman Athanasius berdebat dengan Arius ya. Sebenarnya konsep keselamatan itu lebih luas ya. Jadi konsep keselamatan yang dibicarakan ya adalah bahwa karena seluruh dunia itu udah jatuh di dalam dosa, bukan cuma manusia loh ya, seluruh dunia itu jatuh ke dalam dosa ya. Sehingga yang penebusan itu ya dari semua creation itu baru bisa terjadi kalau manusia dan seluruh ciptaan itu mendapatkan sentuhan ilahi gitu ya. Sehingga di dalam zaman Athanasius ya, slogan teologinya ya adalah apa yang tidak terinkarnasi itu tidak ditebus. Gitu ya. Jadi sehingga penebusan itu butuh kuasa ilahi. Begitu ya, sehingga makanya perlu Allah menjadi manusia. Gitu ya. Sehingga yang terinkarnasi itu karena manusia itu sekarang bersentuhan dengan realem ilahi di dalam diri Yesus, maka ketika Yesus itu mati terus bangkit, kematian itu sendiri dan dosa seluruh ciptaan itu jadi dikalahkan begitu ya, sehingga ada hope untuk pemulihan begitu ya, sehingga di dalam logika teologi yang semacam itu ya, keselamatan itu bukan soal bayar-bayaran utang atau soal timbangan yang mana yang lebih banyak ya, tapi memang ada cacat yang sangat besar, yang sangat berat di dalam ciptaan dan dalam diri manusia itu yang butuh sentuhan ilahi untuk kesembuhan gitu. Sehingga di dalam perdebatan Nisea Konstantinopel itu ya, Tritunggal itu jadi wajib karena kalau tidak ada Tritunggal tidak ada keselamatan loh. Kalau Yesus itu bukan Tuhan dan manusia secara bersamaan, berarti kemanusiaan itu belum pernah kena sentuhan ilahi, tidak ada hope untuk keselamatan apapun. Begitu ya. Sehingga esensi Tritunggal itu ya bukan hal yang terlepas dari keselamatan gitu. Karena kalau kita berbicaranya soal keselamatan itu seolah-olah ya, oh Tuhan ini mau menyelamatkan manusia tapi dia kirim orang lain buat sengsara gitu ya. Itu tuh nggak bisa juga gitu, kok jadi lucu ya. Makanya Sabir Ali komplain juga, itu konsep yang lucu gitu ya. Tapi bahwa Tuhan sendiri yang turun tangan dan menyelamatkan ya, karena ada konsep Tritunggal, nah itu jadi serius begitu. Karena tidak bisa ada tangan lain yang menyelamatkan manusia kecuali tangan dan kuasa ilahi sendiri. Begitu ya. Nah, sehingga di dalam kelengkapan konsep keselamatan dan Tritunggal itulah kita sebenarnya hidup begitu ya, yang nggak terpisahkan itu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu baca apa perdebatan gereja mula-mula ya, terutama di era-era kritis abad ke-4 ke-5 itu,
mungkin akan bisa lihat lagi ya, baca buku Athanasius ya, atau baca buku sejarah tentang Nisia Konstantinopel, nanti lihat lagi ya perdebatan itu sebenarnya jalannya seperti apa gitu ya. Nah, bahasa populer kita tentang penal substitution itu yang seperti Tuhan itu bullying pendosa begitu ya, mau pukul terus Yesus kebetulan lewat ya, terus kena hajarnya Yesus gitu ya. Itu cukup setelah zaman medieval ke belakang itu jadi lebih populer ya. Tapi memang terus jadi semacam gambaran yang umum yang dengan lebih mudah kita tangkap, kita bicarakan ya. Which is jadi perlu sangat hati-hati juga membicarakannya karena bisa jadi nanti generasi orang Kristen yang berikutnya mendapatkan gambaran yang tidak terlalu akurat ya terhadap kisah keselamatan itu. Nah, mungkin itu sedikit komentar ya terhadap perdebatan antara William Lane Craig dan Sabir Ali. Dan yang menarik ya di perdebatan itu juga ada yang Islam nanya sama Sabir Ali, kalau sebagai Kristen ya, dia Kristen, dia di ruang kuliah itu bilang, kalau saya sebagai orang Kristen, saya yakin saya akan selamat kalau mati hari ini. Kalau Anda gimana Sabir Ali gitu ya. Itu menarik itu di bagian belakang debatnya kan ada Q&A ya. Terus Sabir Ali mengutip hadits. Dia bilangnya ada hadits itu yang berbunyi bahwa kalau seseorang itu mati dengan pengetahuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk ke dalam paradise. Ya berarti sebenarnya keselamatan itu ya syaratnya cuman itu ya, bahwa memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah. Begitu ya. Ya memang dia bilang tidak ada ya orang Islam yang kemana-mana bilang bahwa oh saya pasti selamat atau apa gitu ya. Tetapi berdasarkan hadits itu, kalau orang Islam itu sungguh-sungguh di dalam pemahaman tauhid itu, ya dia bisa punya keyakinan bahwa dia akan selamat. Gitu ya. Jadi hal-hal yang secara umum ya atau secara populer orang Kristen itu pakai sebagai badge ya di dalam pemahaman iman dia, begitu disodorkan ke Sabir Ali bisa juga punya jawaban-jawaban itu ya yang kadang mungkin mengejutkan ya buat orang Kristen ya. Jadi interesting juga tuh untuk dengerin lagi tuh debat itu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mungkin satu komentar juga ya, interesting dari Pak Wilson ya, tentang debat Sabir Ali dan William Lane Craig itu ya. Pak Wilson tuh bilang ada perbedaan juga ya motivasi antara orang Kristen dan orang Islam di dalam berbuat baik. Ya, kalau mungkin orang Islam lebih berbuat baik supaya masuk surga gitu ya. Walaupun mungkin Sabir Ali akan membantah ya. Tapi kalau orang Kristen itu dimotivasi karena sudah menerima anugerah begitu ya, karena cinta kasih Tuhan gitu ya. Nah, terus Pak Wilson juga bilang kalau gitu apa alasannya mengasihi musuh begitu ya, kalau di dalam logika Islam begitu ya, sedangkan di logika Kristen ya itu ya karena sudah menerima cinta kasih Tuhan ya, semacam itu ya. Nah, yang cukup interestingnya adalah alasan mengasihi musuh itu ya munculnya itu di Matius 5 itu ya, khotbah di bukit ya. Itu sebenarnya berderet juga dengan ayat-ayat dari Perjanjian Lama yang berinteraksi ya, misalnya dengan ayat ini dari Perjanjian Lama ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Terus dijawab sekarang kau katakan kepadamu ya, kasihilah musuhmu begitu ya. Ini kan ayat 43 ya, you have heard it was said love your neighbor and hate your enemy, but I tell you love your enemies and pray for those who persecute you. Nah, terus di sini juga ada ini lagi ya, ada perintah kesempurnaan itu ya. Jadi perfeksionisme itu yang kalau mungkin orang Protestan berpikir ala Luther ya. Luther merasa bahwa harus sempurna, makanya dia mati-matian jadi biarawan Katolik itu ya. Mati-matian mencari pembenaran dari Tuhan, ternyata dia menemukan pembenaran di dalam anugerah ya. Nah, perfeksionisme itu kadang orang Protestan baca di dalam tradisi Lutheran ya.
Tapi sebenarnya ayat-ayat Roma 1 ayat 17 itu di situ nggak terkandung perfeksionisme apa-apa sih, tuntutan bahwa harus sempurna atau apa, enggak ya. Roma 1 ayat 17 yang dikutip Luther itu kan karena kekuatan Allah itu disingkapkan ya, from faith to faith ya, dari iman kepada iman, orang benar akan hidup oleh iman ya. Jadi the righteousness of God is revealed from faith to faith, the righteous will live by faith, begitu ya. Nah, yang mengganggu Luther adalah kalimat the righteousness of God itu, yang dia rasa Tuhan itu bullying ya. Tapi itu perfeksionisme Luther sendiri ya, sebagai biarawan Katolik yang mewarnai banget pembacaan itu. Nah, ayat perfeksionisme yang muncul di Alkitab ya, bukan dari teologinya Luther ya, munculnya di sini ya. Matius 5 ayat 48. Be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Ya, tapi perfeksionisme ini tuh bukan yang kamu harus tanpa dosa supaya masuk surga ya. Perfeksionisme itu terkait erat dengan ayat sebelumnya ya, ayat 47 dan ayat 46 ya, bahwa Tuhan itu menurunkan cahaya matahari untuk yang righteous maupun yang unrighteous. Jadi generosity. Ya, kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apa upahmu begitu ya. Ini pakai bahasa upah juga itu, yang dipahami juga di Quran. Ya, karena kalau berbuat baik menerima upah, ya akan menjadi orang yang beruntung, maksudnya masuk surga begitu ya. Nah, ini bicara juga dengan bahasa-bahasa perdagangan yang semacam itu ya. Kalau kamu mengasihi orang yang cuma mengasihi kamu, apa upahmu gitu ya. Bukankah pemungut cukai itu yang dibenci orang Yahudi itu juga berbuat demikian gitu ya ayatnya ya. Lalu ditutup dengan be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Jadi kalau kita mau menuntut perfeksionisme tertentu ya, itu mungkin bukan perfeksionisme gaya Lutheran yang berusaha hidup tanpa dosa itu ya. Karena sebenarnya buat orang Yahudi dan orang Farisi seperti Paulus yang menulis Roma ya, dilemanya, pergumulannya bukan perfeksionisme sih. Kalau untuk orang Yahudi, kalau berdosa ya ke bait Allah, terus korban pengampunan dosa dan lain sebagainya, terus selesai. Yang penting di dalam covenant itu ya, di dalam perjanjian Allah, yang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, perkara bahwa kita itu manusia berdosa ya minta ampun dari Tuhan, terus tetap setia di dalam covenant itu. Jadi nggak ada masalah itu. Itu masalah tipikal Luther itu. Tapi perfeksionisme itu ada, cuman nadanya kayak gitu ya di Matius 5 ayat 48 itu. Justru kalau kamu mau perfect seperti Bapamu yang di surga, begitu ya, ya itu menurunkan cahaya matahari untuk orang yang righteous maupun yang tidak righteous. Kamu kasihi semua orang. Karena kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Begitu ya. Nah, jadi mungkin bayangan-bayangan kita itu ya muncul juga banyak dari tradisi ya, terutama tradisi-tradisi Lutheran dan Calvinisme ya. Yang kalau kita baca di Alkitab, Alkitab itu kadang agak bergeser sedikit dari bayangan tradisi kita. Sama seperti penal substitution kita warisi juga dari tradisi gereja ya. Tapi kalau kita membicarakannya kurang hati-hati, mungkin nanti kita menggambarkan Tuhan yang bullying, yang berusaha menghajar orang berdosa, terus Yesus lewat terus kena sabet gitu ya. Itu bayangan itu juga kurang gitu menguntungkan gitu ya. Ya, ini banyak ya ternyata diskusi lika-liku salvation story gitu yang nggak begitu sederhana ya. Kadang-kadang waktu kita bicarakan dalam systematic theology mungkin muncul simplifikasi tertentu ya. Obatnya mungkin ya kembali ke ayat Alkitab, terus berusaha merenungkan ya ayat Alkitab tuh bunyinya sebenarnya seperti apa sih. Kalau Paulus itu nulis seperti apa gitu ya. Tradisi Luther tidak semata-mata salah ya, karena Luther merespons ya terhadap kebutuhan zamannya ya, di dalam pergumulan gereja zaman pertengahan ya. Dan Paulus waktu baca perjanjian lama ya, menulis Roma itu, kalau Bapak Ibu eksegese ya, terus lihat perjanjian lama yang berusaha dikutip ya, Habakuk misalnya, Habakuk 2 ayat 4 ya, atau Yesaya begitu ya, nanti melihat juga bahwa Paulus itu ada pergeseran juga dari perjanjian lama ya, dan itu interesting, artinya setiap teolog itu merespons terhadap zamannya dan menjawab zamannya tuh ya.
Sehingga itu juga menjadi pelajaran buat kita kalau kita hanya berusaha menjaga tradisi ya, mengembalikan kepada masa lalu ya, ya mungkin memang kita belum berteologi ya. Dan kalau kita lihat Church Fathers atau bahkan penulis Alkitab, mereka itu yang menjalankan panggilan untuk berteologi itu sebenarnya. Tapi susah ya, jadinya memang butuh latihan, butuh kepekaan mengikuti tuntunan Tuhan sih sebenarnya, merespons terhadap zaman itu seperti apa. Ya, dan menjadi bagian dari pergumulan kita adalah merespons terhadap suara-suara zaman, termasuk ateisme ya, termasuk pluralisme agama yang butuh jawaban-jawaban ya, lalu juga kritik-kritik terhadap kitab suci dan seterusnya. Nah, iya, kita udah mulai injury time nih. Ada komentar, pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Kalau saya boleh komentar dikit, Pak. Silakan, Pak. Menurut saya setelah mendengarkan perdebatan Syabir Ali dan Lengkrek, saya sih udah punya ekspektasi karena Lengkrek kan salah satu pendebat apologet Kristen yang oke banget, dan Syabir Ali gara-gara perdebatan sama Quraisy saya pikir wah ini orang benar-benar harus saya dengarkan ini, makanya exciting banget. Tapi ternyata setelah mendengar itu saya jadi pikir wah Craig itu kok seakan-akan gak kuat sama sekali nih berhadapan sama Syabir Ali, dan malah pertanyaan dari yang dilontarkan Syabir Ali membuat saya jadi berpikir bahwa kerangka pikirnya Islam itu sangat mudah dipahami, sangat logis sekali kalau kita betul-betul belajar dengan dalam ya, sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, begitu logis sekali. Kayak kita bergumul dengan antara Calvinis atau Arminian kayak gitu. Kalau logika kita mungkin akan lebih berpikir Arminian yang jauh lebih masuk akal. Cuma kenyataannya Alkitab tidak berkata seperti itu, dan kemudian kita berpikir atribut Allah kemungkinan juga gak seperti itu gitu. Jadinya ada kompleksitas, sehingga satu tantangan yang sangat besar bagi kekristenan adalah gak semudah itu kita menyajikan teologi yang mudah dipahami, karena kompleksitas dari kebenaran Allah yang justru memang di luar jangkauan pikiran manusia, seperti yang dikatakan Paulus. Jadi saya pikir wah kita bisa terlalu simplistik nih kalau mengatakan hal-hal yang selama ini kita anggap di dalam sistematik teologi udah utuh. Tapi padahal itu wow, mungkin cuma kulit sekali dari apa yang merupakan kebenaran Tuhan yang terus-menerus harus kita gumulkan di dalam perjalanan hidup kita. Tapi paling enggak, satu hal yang saya selalu yakini dari iman Kristen adalah iman Kristen itu menyediakan sebuah story lah ya, narasi yang sangat bisa diandalkan. Meskipun ada hal-hal yang sepertinya wow sulit sekali dipahami, tapi untuk kehidupan itu sangat bisa diandalkan begitu. Iya, saya rasa ini komentarnya tepat ya. Memang salah satu kelebihannya Islam ya adalah menyajikan pemahaman itu yang mudah begitu ya. Sehingga kalau misalnya dibicarakan itu mungkin secara umum intuisinya orang kalau bicara keselamatan ya kalau orang baik selamat. Masa orang jahat yang selamat ya kan gitu kan. Terus itu langsung dengan mudah diterima gitu. Sedangkan kalau bicara sama orang Kristen, waduh begitu dia mulai ngomong Tritunggal, udah susah gitu ya. Terus keselamatannya, kisahnya itu ini ya, complicated sekali begitu ya. Nah, jadi memang jadi butuh effort ya perlahan-lahan, dan juga butuh ini belajar ya untuk bisa menceritakan kisah keselamatan itu juga dengan akurasi yang cukup baik ya. Nah, tapi ya itu tadi ya, Tuhan itu kan memang kalau Allah itu hidup ya, bekerja lewat cara-cara yang kita mungkin juga tidak bisa bayangkan ya, dan juga lewat relasi-relasi itu ya, ketika setiap relasi itu bersentuhan sih. Karena kalau cinta kasih Tuhan itu real ya, dan hidup di tengah-tengah umatnya begitu ya, terus orang itu tersentuh dengan cinta kasih Tuhan itu, itulah yang powernya Tuhan itu hidupnya ada di situ ya, sehingga orang itu dibawa kepada Tuhan bukan semata-mata oleh argumentasi logika aja sih.
itunya penting ya, karena bagian itu juga harus dibereskan lah pelan-pelan. Orang kalau memilih percaya kepada Tuhan, dia mungkin berusaha rapihin pemahamannya ya. Kalau enggak kan dia ini juga ya, jadi apa, semacam ada ketegangan kognitif terus ya yang dia bawa gitu. Nah tapi biasanya sih mungkin orang tetap prosesnya adalah pilih percaya dulu ya. Kalau persoalan-persoalan kognitifnya dia belum bisa selesaikan secara sekaligus, dia akan tunggu sih, karena dia beriman bahwa Tuhan itu akan menolong dia di dalam perjalanan dia dan di dalam penyelesaiannya ya. Makanya ini juga dari Anselm ya, faith seeking understanding itu kan ya, jadi bahwa iman itu yang mendahului pemahaman gitu ya. Nah itu juga mungkin kadang-kadang buat orang Protestan yang aspeknya sangat kuat di kognitif ya, fokusnya kita itu di kognitif itu ya. Jadi dan kita merasa kalau semua jawaban kognitif itu bisa diberikan, ya udah kamu harusnya beriman dong gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu ya. Nah di situ tuh justru terasa sekali ya ruangan kerja yang memang kita butuh Roh Kudus sih. Thank you Pak Wilson untuk komentarnya. Bapak Ibu ada pertanyaan lain lagi atau komentar, silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada mungkin cukup untuk hari ini ya. Terima kasih untuk usaha keras Bapak Ibu baca, nulis texting, juga untuk Parianto yang nggak sehat terus datang juga join ke diskusi ya. Terus silakan Bapak Ibu persiapkan buat debat kita minggu depan ya. Siapa tahu debat yang terakhir ini luar biasa seru karena Bapak Ibu udah sangat mahir ya berargumentasi, dan mungkin juga dengan kekuatan yang sangat meyakinkan ya, sehingga analisnya itu seroh ya, mungkin bakal kesulitan juga nih menetapkan pemenangnya ya. Kita tunggu ya debatnya minggu depan.